Baik, selamat siang Pak Martin. Selamat siang Bu Putri. Oke Pak Martin, hari ini sepertinya saya mendengar nih, Pak Martin hari ini ada jadwal untuk pelaksanaan coaching ya? Betul, ada uh, rekan yang ingin berdiskusi terkait masalahnya dia. Baik, Pak Martin kan sudah biasa nih melaksanakan coaching seperti itu. Ya, Apakah boleh nih hari ini saya membantu mungkin Pak Martin untuk mengamati bagaimana pelaksanaan coaching yang akan Pak Martin lakukan? tentu saja boleh Bu, itu sangat baik bagi saya. Jadi Ibu bisa membantu saya melihat mungkin hal-hal apa yang masih kurang dan bisa saya tingkatkan. Nah, baik Pak Martin. Nah, sebelum nanti pelaksanaan coaching, mungkin saya ingin mengingatkan kembali saja untuk bersama-sama kita ingat bahwa dalam pelaksanaan coaching nantinya Pak Martin tentunya harus melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta seperti itu Pak Martin Siap, ya. siap. Kemudian selain alur tirta, Pak Martin nanti ingat ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan nanti dimunculkan dalam pelaksanaan coaching, baik itu kehadiran penuhnya atau presennya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga melontarkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Seperti itu ya Pak Martin ya. Kemudian nanti dalam pelaksanaan coaching juga Pak Martin jangan sampai lupa ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan nih, harus diterapkan dalam pelaksanaan coaching. Ada prinsip kemitraan, bagaimana memposisikan diri itu setara dengan coachingnya, ya. kemudian bagaimana meningkatkan kreativitas atau sikap kreatifnya dan dapat mungkin uh, memaksimalkan potensi dari coach itu sehingga mampu menemukan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang akan Oke, dihadapi. Seperti itu ya Pak Martin ya. siap. Kurang lebih rubrik nanti dalam penilaian yang akan saya amati ketika Pak Martin melaksanakan coaching yaitu terkait pelaksanaan alur tirta dan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi Pak Martin. Bagaimana Pak Martin? Siap. Oke. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, saya ingin bertanya sedikit. Apa boleh Pak Martin ya? Boleh Bu, silakan. Nah, dari pelaksanaan coaching yang nanti akan Pak Martin laksanakan, kira-kira kompetensi mana sih yang akan Pak Martin mungkin tingkatkan atau yang akan Pak Martin ingin kembangkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Kalau dikembangkan pasti tiganya itu Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan, dan juga bertanya soal dengan pertanyaan berbobot. Tapi kalau saya boleh urutkan, mungkin dari yang paling pertama itu ingin saya tingkatkan jelas itu pertanyaan berbobot karena bagaimana kita menjadi setara dengan koci saya tentunya dan bagaimana saya mengerti keadaan koci. Jadi saya itu tidak istilahnya menggurunya dia gitu. Dan kedua baru mungkin kehadiran saya barulah yang selanjutnya itu menjadi pendengar. Kalau mungkin pendengar karena kita jadi guru menurut hemat saya sudah biasa lah mendengar, tapi kalau untuk meresponnya dengan tepat itu masih perlu ditingkatkan. Oh, baik, bagus sekali ya Pak Martin. Berarti dari ketiga kompetensi tersebut, keseluruhan dari kompetensi tersebut ingin Bapak Martin tingkatkan. Ya, Ya seperti itu Pak betul. Martin ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah ada tersebut dan yang ingin Pak Martin tingkatkan, kira-kira pada saat ini nih, kalau kita rentangkan nilainya, kira-kira kompetensi yang Pak Martin terkait mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh itu sudah ada pada rentang nilai berapa ya? Kalau dari semuanya saya percaya sih mungkin di 7 atau 8 lah. Jelas belum sempurna, Bu. Oke, tapi itu sudah sangat bagus sekali. Nanti Ya, makasih, ketika Bu. pelaksanaan coaching, Pak Martin ingin meningkatkan sampai di rentang nilai atau poin keberapa? Kalau bisa terutama pertanyaan kan karena menurut saya kita kalau sudah ada di sana dan juga mendengarkan tapi tidak bisa bertanya itu akan sia-sia gitu. Kita tidak bisa memunculkan apa yang tadi yang Bu bilang tadi itu kreativitas kita dan juga potensi dari coach itu sendiri. Ya, jadi saya fokus di sini itu tentu saja memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, luar biasa sekali ya Pak Martin ya. Semoga nanti ketika pelaksanaan coaching itu bisa diterapkan dan bisa meningkatkan sesuai dengan apa yang Pak Martin ingin capai tersebut ya. Satu lagi Pak Martin, boleh saya bertanya kepada Pak Martin? Siap. Nah, nanti dalam pelaksanaan coaching, kira-kira apa sih harapan Pak Martin terhadap pelaksanaan coaching yang akan Pak Martin lakukan bersama coach? Yang saya ingin harapkan itu pertama adalah eh, saya dan Koci bisa memunculkan suatu kemitraan di mana hubungan ini bukan hanya sekedar diskusi-diskusi satu kali dua kali, bisa ke depannya kita bisa berkolaborasi membahas mungkin hal-hal yang berbeda dan juga di sana akan jadi adanya chemistry lah di antara kita. Jadi ke depannya akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Oh baik, luar biasa sekali ya dari apa yang Pak Martin sampaikan. Berarti Pak Martin ingin untuk si Koci nantinya mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian meningkatkan kemitraan ya. Jadi bisa untuk terus berdiskusi dan saling berkolaborasi. Baik Pak Martin, apakah sudah siap untuk Ya, melaksanakan coaching pada hari ini? siap Bu. Baik, kalau sudah siap, silakan Pak Martin bisa melaksanakan coaching untuk hari ini dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah Pak Martin melaksanakan coaching tersebut. Siap Bu, siap. Ya, terima kasih Pak Martin. Silakan. Pak Ngurah, apa kabar? Ah, Astung Kare, kabar saya baik-baik Pak Martin. Baik-baik. Siang-siang gini Pak Ngurah, bagaimana Pak Ngurah, sudah makan Pak Ngurah? Astung Kare sudah Pak Martin. Kalau Pak Martin bagaimana kabarnya? Kalau saya makannya belum Pak, baru tadi pagi aja. Oh, seperti itu ya. Iya Pak, Ya, jadi eh, di kesempatan kali ini saya kemarin Pak sempat nelpon tuh ada masalah dengan muridnya tuh. Nah, kebetulan kita sudah ketemu. Bagaimana jika kita diskusikan masalah Bapak tersebut? iya Pak. Betul sekali Bapak. Kemarin saya dapat menghubungi Bapak bahwa saya eh, hari ini ingin berdiskusi terkait kendala yang ada di kelas saya sedikit Pak Martin. Ya, boleh diceritain sedikit Pak. Pertama tuh masalahnya di pembelajaran atau di muridnya Pak? Baik Pak Martin, terima kasih. Sebenarnya di sini saya mengalami kendala, ada salah satu murid saya Pak Martin, sebenarnya 2 orang Pak Martin. Nah, Ya. itu murid saya terkendala secara akademik dia Pak Martin. Dia itu secara akademik dia membacanya agak kurang Pak Martin. Karena ini kebetulan muridnya saya kelas 6. Dia itu Oh. masih seperti mengeja dan juga dia agak pemalu Pak Martin. Itu seperti itu kendala saya Pak Martin. Oh, jadi masalah Bapak di sini nih, anak Bapak ini, murid Bapak, dua anak ini masih sulit mengeja di kelas 6 gitu Pak ya? Ya, masih sulit membaca Pak Martin. Dia bisa, tetapi dia Malu? literasinya masih kurang itu, membacanya agak, gimana, masih terbata-bata lah, dalam pengertiannya belum lancar dia membaca. Dan juga kebetulan orangnya pemalu Pak Martin, agak pendiam lah gitu. Hmm, jadi bisa kita mungkin saya simpulkan, masalah Bapak ini murid Bapak yang malu, tapi bacanya sedikit-sedikit bisa sebenarnya Pak ya? Iya, betul sekali Pak Martin. Oke, baiklah mungkin kita mungkin identifikasi dulu dari muridnya. Ketika murid ini mungkin di rumahnya gitu ada kendala Pak? Biasanya kan ya itu Bapak tahu lah. Di rumahnya itu mungkin kurang apa namanya perhatian. Ya, eee, terima kasih Pak Martin. Saya di sekolah dulu Pak Martin. Kalau di sekolah, sudah pasti kendala karena saya Ya. menyampaikan Pak Martin. Nah kalau di rumah, itu, ada kendala juga Pak Martin. Dia sudah dapat tanya kepada anaknya bahwa anak itu di rumah kurang pengawasan sedikit Pak Martin, dari orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya, bekerja yang, bapaknya dia bekerja di pariwisata dan juga sambilan ada, dan Ya. ibunya sama, bekerja juga dan juga ke sawah juga Pak Martin. Kalau di sini kebetulan ke sawah itu ada, nanam bunga seperti bunga pacah itu Pak Martin. Hmm. Sehingga lebih cenderung kurang, perhatian secara akademik lah anak itu saya kira, permasalahannya di rumahnya. Oke, jadi masalah pertama mungkin saya konfirmasi di sekolah sebenarnya nggak ada masalah ya Pak ya. Anaknya itu nggak bermasalah, Iya, tapi di rumah mungkin karena orang tuanya sibuk, dia jadi kurang perhatian begitu.
apakah anak ini les, Pak? Biasanya kan orang tua yang nggak sempat apa namanya ngajarin anaknya di rumah tuh jadi lesin, Pak. Apakah seperti itu, Pak? Eee, untuk itu Pak Martin, saya juga sudah pernah bertanya kepada anaknya. Eh, Nah, kebetulan seperti saya sampaikan tadi, karena orang tuanya ini, keluarga ini nggak maaf mampu. sebelumnya mungkin, Oh, nggak mampu ya? keluarganya ini memang, agak apa, secara ekonomi itu biasa-biasa saja Pak Martin. Makanya saya Hmm, bilang dia bekerja itu pekerja keras lah orang tuanya. Nah, sehingga anaknya, walaupun bekerja keras tapi penghasilannya nggak begitu Pak belum Martin. juga ya. Ya, makanya dia tidak ada pelajaran tambahan selain tidak mungkin kurang perhatian dari orang tuanya dan juga tidak ada seperti pelajaran tambahan seperti les atau privat, seperti itu Pak Martin. Oh, jadi sebenarnya anak ini sebenarnya tidak bermasalah, cuman gara-gara mungkin waktunya pembelajaran di sekolah kurang, di les juga tidak, jadi anak ini keterlambatan gitu Pak ya. Terus Bapak selama ini bagaimana menanganinya Pak? Apa saja yang sudah Pak lakukan? Baik Bapak, selama ini saya sebenarnya sudah melakukan, tindakan ataupun tindak lanjut terkait anak didik saya ini, yang 2 ini, dengan cara memberikan perhatian khusus Pak Martin. Nah, Ya, tetapi karena ini sudah kelas 6 anaknya, tidak bisa saya seperti di kelas rendah mm, memperhatikan. Sehingga, sewaktu-waktu saja saya memberikan perhatian khususnya Pak Martin. Nah, tetapi saya juga seperti Pak Martin sampaikan tadi, sudah lakukan kepada anak dan juga, untuk di rumah itu biar lebih, intensif belajarnya, karena waktunya kan lebih banyak di di rumah rumah daripada betul juga di betul. sekolah gitu, seperti itu Pak Martin. Hmm. Terus kalau orang tuanya sudah Bapak pernah pendekatan Pak dengan masalah anaknya ini sebenarnya? Ya, betul sekali Pak Martin. Nah, dengan orang tua kebetulan, pada awal tahun pelajaran karena saya juga sudah melakukan asesmen awal, saya sudah diberitahu, berkomunikasi dengan walinya sebelumnya. Memang, anak ini yang 2 ini memang, eee, ada apa namanya, kendala di sana. Ya, Makanya pada awal pembelajaran saya sudah melakukan pendekatan. Sudah yang sampaikan juga Pak Martin, mungkin seperti itu, mungkin itulah karena keadaan ekonomi juga, dan kesibukannya, itu yang, belum paham Pak Martin juga. Padahal sudah lakukan pendekatan sebenarnya ke orang tuanya. jadi Bapak udah sampai udah mau berbicara dengan walinya dan juga Mhm. melakukan asesmen diagnostik tadi, belum lagi sudah mendekatan pendekatan-pendekatan gitu. Kira-kira kedepannya apa Bapak yang bisa eksplor? Pak? Mungkin anak ini kan pasti ada hobinya Pak ya, karena di samping dia belajar itu pasti ada hobinya. Apakah ada kelebihan lainnya Pak dari anak ini? Baik Bapak, sebelumnya anak ini, khususnya yang satu, dia memiliki sebenarnya kelebihan Pak, kelebihannya dia itu, di pantomim Bapak. Hmm, Secara mimik, dia secara gerak, dia pintar, membuat, mimik yang seperti di pantomim. Tetapi kendalanya di sana Bapak, agak lambat jadinya, mengajarkan dia, karena dia membacanya kurang, sehingga kalau pantomim kan tetap ada teks Bapak, ya. walaupun tidak berbicara. Nah, itu kendalanya dan yang lagi satu, dia harus yang lagi satu saya bilang karena pendiam juga orangnya, harus di-support, harus, pendekatannya yang mendalam sekali Pak Martin. Kalau tidak mendalam dia tidak akan berbicara, bertanya dia tidak, dia apakah sudah mengerti apa tidak, kita tidak tahu kalau memang kita tidak dekati dengan ini. Nah, mungkin saya sebenarnya sudah melakukan, pendekatan tapi itu Pak Martin tidak bisa intensif kepada anak itu, karena kalau anak 2 itu saja saya perhatikan, Nah, kayaknya ini yang lainnya dari terbengkalai Pak Martin, seperti itu. bagaimana kalau ke depannya misalnya Pak, kalau itu digabung dengan teman-temannya misalkan menggunakan tutor sebaya gitu, kira-kira ngaruh nggak Pak? Apa dia emang harus kerja sendiri aja gitu? Baik Pak Martin. Nah, rencana saya betul sekali Pak, terima kasih Pak Martin. Rencana saya seperti itu Pak Martin. Saya mungkin nanti selain saya memberikan pembelajaran lebih intensif kepada 2 anak ini, saya juga akan mungkin nanti menerapkan dengan cara tutor sebaya. Temannya yang saya anggap mampu, anggap memiliki kemampuan untuk membimbing, temannya, itu saya akan berdayakan dan juga,
saya akan melakukan pendekatan lagi lebih intensif kepada orang tuanya Pak Martin, agar selain di sekolah saya melakukan dengan maksimal pendekatan saya itu dan juga strategi saya seperti tadi tutor sebaya. Saya juga ingin pendekatan kembali kepada orang tuanya Pak Martin, biar di rumah itu mendapatkan perhatian lebih khusus. Karena apalagi anak ini akan ke kelas 7 nantinya Pak Martin. Seperti itu Pak Martin. Ya, benar sekali Pak Edi. Dapat saya simpulkan ibarat kita ini menanam pohon, kita mungkin nyiramnya berapa kali, tapi kalau udah bumi kita nggak ngasih air, mungkin dia tetap bahkan lebih susah tumbuhnya seperti itu yang saya tangkap. Jadi hemat saya, Bapak itu sudah benar sekali. Bapak sudah pernah melakukan segala daya upaya di kelas itu mesti nggak cukup. Kenapa? Karena benar kata Bapak, waktu di sekolah itu lebih sedikit dari di rumah. Jadi kalau nggak di rumahnya juga kurang kontrolnya, anak itu kayak tadi dah mungkin kurang apa namanya kurang perkembangannya jadi kurang cepat lah. Dan ide bapak itu sudah saya mungkin sangat setuju sekali, jadi itu menggunakan atau memberdayakan lah teman-temannya untuk membantu dia gitu. Jadi kedepannya siapa ya yang mungkin akan bapak mungkin perbantukan pak selain teman-teman tuh, apakah ada orang tuanya, selain orang tua mungkin ada teman-teman mungkin atau rekan guru maksud saya. Baik, terima kasih Pak Martin. Nah, untuk kedepannya saya akan memberdayakan yang pertama tadi sudah dia sampaikan tutor sebaya dan juga orang tua. Nah, sudah pasti adalah rekan-rekan guru juga Pak Martin. Nah, mungkin saya akan berkonsultasi terkait kendala saya di kelas dan juga mungkin saya dengan kepala sekolah dan yang paling penting dengan tenaga usaha perpustakaan Pak Hmm. Martin. Oh, Biar mungkin diberikan perhatian khusus, saya bisa dibantu mungkin pada saat jam-jam tertentu, eee, tenaga usaha perpustakaan bisa membantu saya nanti memberikan bimbingan kepada anak didik saya yang 2 ini. Mungkin di perpustakaan dia dengan cara membaca buku-buku yang betul betul cerita, betul. seperti itu Pak Martin. Seperti itu Martin, mungkin berikutnya yang membantu saya guru, tenaga usaha khususnya di perpustakaan Pak Martin. Ih, sangat bagus nih, Pak. Saya jadi mendapatkan insight lah dari Bapak. Jadi tidak hanya memperdayakan guru, tapi tetap usaha, tapi juga sampai dengan perpustakaan, di mana sangat berpengaruh terhadap permasalahan Bapak, yaitu anak ini kan sudah membaca. Sudah betul sekali jika Bapak, menurut saya, memberdayakan buku-buku yang menarik dulu. Jadi anak itu akan terbiasa membaca kan, karena senang. Gitu, Pak. Jadi, eh, jadi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa hasil, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menambahkan yang pertama kita bisa memberdayakan orang tua, teman-teman, rekan sejawat dan juga perpustakaan gitu, Pak. Belum lagi buku-bukunya juga kita bisa manfaatkan kan selain dengan tenaga-tenaganya gitu. Kedepannya rencana Bapak jika ini diterapkan, apa yang Bapak akan harapkan jika ini Eee, diterapkan? yang saya harapkan Bapak dari rencana atau strategi yang saya sampaikan tadi, terima kasih Bapak, strategi yang nanti saya laksanakan itu lakukan ke depannya rencananya adalah yang pertama saya memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anak itu, memberdayakan teman sejawatnya Pak Martin, komunikasi dengan orang tuanya juga biar lebih intensif di rumah khususnya, dan juga dengan rekan-rekan guru, dan juga ini saya mungkin lebih intensif di sini, mungkin saya sudah baru pikirkan ini, tenaga usaha perpustakaan biar bisa membantu pada waktu-waktu tertentu untuk memberi bimbingan dengan membaca-baca buku-buku cerita seperti itu Pak Martin. Dan saya harapkan nanti melalui strategi saya ini anak itu terjadi peningkatan dalam membacanya Pak Martin, sehingga Ya. kalau membaca dia sudah lafal secara akademik yang yakin dia akan mengalami peningkatan Pak Martin. Ya, sangat menurut saya sangat jenius lah Bapak ini. Berteman-teman biasanya menggunakan hanya dirinya sendiri, Bapak sampai memberdayakan tenaga usaha gitu. Jadi kira-kira kapan Pak nih mulai di bukan rencananya satu persatu lah Bapak eksekusi ini. Baik Bapak Martin, untuk waktunya, nah untuk saat ini karena ini sudah akhir semester, Ya, mungkin saya akan melaksanakan atau mengeksekusi tindakan saya ini, strategi saya ini mungkin nanti pada saat awal pelajaran semester 2 Pak Martin. Nah, di sana saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan khususnya rekan-rekan guru, kepala sekolah juga, dan khususnya TU saya yang perpustakaan itu berkoordinasi biar kegiatan saya ini atau kendala saya ini bisa
terselesaikan, dalam pengertian bisa tertangani Pak Martin. Dan juga kepada anak didik saya yang sebagai tutor sebaya, nanti saya akan lakukan pendekatan biar anak didik saya yang lebih mampu daripada dia bisa membimbingnya dia juga Pak Martin. Seperti itu mungkin Pak Martin. Siap, siap. Jadi hari ini sudah sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan juga dari Bapak. Padahal ini menyelesaikan masalah Pak Ngurah nih, tapi saya juga mendapat insight yaitu dengan memberdayakan perpustakaan gitu. Mungkin sebelum saya tutup ini diskusi siang ini, mungkin Pak Ngurah ada yang ditanyakan, jika tidak ya kita selesaikan sampai sini dahulu. Uh, Kalau saya tanyakan mungkin tidak Pak Martin, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih karena melalui kegiatan ini berbincang-bincang dengan Pak Martin, saya bisa menemukan penyelesaian mungkin Pak Martin atau strategi terkait kendala saya terhadap dua anak didik saya ini yang masih terkendala dalam membaca dan juga anaknya pemalu. Nah itu sehingga saya terbuka dari pertanyaan-pertanyaan Pak Martin itu, saya bisa terpikirkan strategi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sekali lagi, Siap, siap. terima kasih Pak Martin atas bimbingannya, pertanyaan-pertanyaannya yang Pak Martin memancing saya untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan kendala saya di kelas ini. Terima Siap, kasih siap. Pak Martin. Saya sama-sama Pak Ngurah, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Semoga Pak Ngurah bisa menyelesaikan masalah dan anak-anaknya pintar-pintar semua. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Ngurah, selamat siang. Terima kasih sama-sama Pak Martin. Baik Pak Martin, selamat siang. Selamat siang Bu Putri. Tadi Pak Martin sudah menyelesaikan ya, atau menyelesaikan pelaksanaan coaching hari ini bersama Bapak Ngurah ya Pak Martin ya? Ya, sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai saya ingin bertanya nih sama Pak Martin, boleh? Silakan Pak, silakan Bu. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah melaksanakan coaching pada hari ini? Tentu saya merasa sangat takjub ya. Dari awalnya Pak Ngurah itu yang menanyakan ada masalah di kelasnya, tapi justru saya yang mendapatkan pengetahuan yaitu dari Pak Ngurah. Saya sangat takjub lah dengan proses tadi Bu. Oke, baik. Ternyata Bapak juga mendapatkan insight yang baru ya, atau pemahaman baru, pengetahuan baru setelah pelaksanaan coaching tersebut. Selain coachee atau Pak Ngurah itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, seperti itu Bapak ya. Iya, ya. Nah, dari pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan terkait pelaksanaan coaching itu, yang ingin meningkatkan ketiga kompetensi, baik itu menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, kemudian dapat melontarkan pertanyaan yang berbobot, hingga nantinya sampai ke nilai 8, apakah sudah tercapai menurutnya Bapak Martin? Kalau saya mungkin baru naik sedikit ya, 8 atau 9 lah, naik 9, belum 10 sih, karena saya baru berhasil memunculkan beberapa ide yang menurut saya masih bisa dikembangkan lagi, tapi mungkin karena saya harus lebih banyak mendengar, lebih banyak mengerti keadaannya, Bapak Ngurah di mana, jadi harus saya lebih banyak pengalaman lagi supaya saya bisa mengkonekkan lah pengalaman saya dengan Pak Ngurah, supaya Pak Ngurah tadi itu bisa lebih banyak memberikan ide-idenya gitu Bu. Oke, baik, luar biasa ya Pak Martin ya, yang Bapak Martin sampaikan tadi berarti sudah ada sedikit peningkatan untuk kompetensi yang ingin Bapak capai. Nah, apakah boleh nih Pak Martin saya menyampaikan atau menyampaikan pengamatan terhadap apa yang sudah saya amati terkait coachingnya Pak Martin ya? Baik, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan pelaksanaan coaching yang sudah Pak Martin lakukan tadi. Pak Martin tadi sudah benar ya, yang seperti Pak Martin sampaikan, Pak Martin sudah bisa menuntun si coachee atau Pak Ngurah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ngurah. Pak Martin juga sudah mampu tuh tadi melaksanakan coaching itu berdasarkan alur tirta nih, dimulai dari menentukan tujuan. Pak Martin sudah ada komunikasi nih, kita akan mendiskusikan apa. Kemudian Pak Martin sudah bisa mengidentifikasi masalah yang
dihadapi oleh si koci atau Pak Ngurah tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Martin sampaikan dengan pendengaran Pak Martin yang secara aktif atau kehadiran Pak Martin penuh seperti itu. Itu bisa terlihat sih dari bagaimana Pak Martin menyampaikan pertanyaan tersebut yang sesuai dengan kata kunci, kemudian ada jeda waktu yang dilakukan atau diberikan oleh Pak Ngurah ketika menjawab. Nah, itu salah satu sih bukti bahwa adanya pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan seperti itu. Kemudian Pak Martin juga sudah mampu untuk mengarahkan koci itu untuk mencari solusi atau mencari rencana apa sih yang akan saya lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dan Pak Martin juga sudah memberikan tuntunan untuk komitmen kepada Pak Ngurah atau kocinya untuk melaksanakan rencana aksi yang mana sih yang akan dilakukan, kemudian pihak mana yang akan terlibat dan bagaimana pelaksanaannya nantinya. Seperti itu ya Pak Martin ya. Ya, sudah sangat banyak sekali. Mungkin kalau saya disuruh nyebutin yang tadi Bu Putri sebutin mungkin saya belum bisa. Tadi juga karena Bu Putri juga sudah mengingatkan saya apa yang saya ingin tonjolkan atau saya ingin kembangkan. Jadi saya jadi fokus ke sana karena saya kadang-kadang kan merasa oh ini yang belum, ini yang kurang. Di samping itu coach saya juga Pak Ngurah juga sebenarnya sudah memiliki wawasan. Mungkin dia karena banyaknya masalah dan juga kegiatan-kegiatan jadi beliau ini ada rasa bingung lah. Jadi saya hanya membantu istilahnya ada benang kusut saya bantulah buka sedikit-sedikit aja sebenarnya Pak Ngurah ini sudah mampu sendiri sebenarnya gitu Bu. Iya, sangat luar biasa sekali sih Pak Martin untuk hari ini. Kira-kira tindak lanjut apa sih yang dapat kita lakukan nih dari pelaksanaan coaching hari ini? Nah, mungkin ada dua hal. Yang pertama untuk dari diri saya dan juga untuk coaching. Kalau untuk diri saya, tentu saya akan mengembangkan dari tiga itu tetap fokus ke pertanyaan dan juga lebih bisa memahami lah dengan kesadaran di ada seutuhnya dan juga menjadi pendengar yang fokus bagaimana mengetahui kata-kata kunci dari yang dikatakan coach kayak tadi kan kemitraan ada masalah dan untuk dari coach sendiri itu saya akan tetap menjalin kemitraan dengan beliau jadi jika ada apa-apa tetap kita akan berkomunikasi karena itu udah namanya apa belajar itu juga menurut saya sepanjang hayat. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Berarti tindak lanjutnya itu bagaimana Bapak itu bisa nanti menjalankan coaching itu dengan prinsip kemitraan dan Ya, sebagainya yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, setelah ini saya ingin bertanya kembali lagi, boleh nggak sih Pak boleh. Martin? Nah, apa sih hal penting atau poin penting yang Bapak dapatkan setelah pelaksanaan coaching pada hari ini? Yang hal pertama itu kita tidak boleh menganggap diri kita tuh mampu bagaimanapun kondisi rekan kita yang bertanya karena terkadang orang yang bertanya itu hanya memerlukan teman bicara saja untuk menyelesaikan masalah. Kadang kita tidak perlu memberikan solusi, hanya tinggal mendengarkan, menanyakan, dia akan berterima kasih dengan kita dengan mendapatkan apa namanya pemecahan masalah sendiri. Jadi sebenarnya ini sebuah apa ya, sebuah kegiatan yang bermanfaat lah bagi kita semua sebenarnya. Oke, benar sekali. Baik, dari kegiatan hari ini juga saya bisa konfirmasi atau sampaikan bahwa Pak Martin ini sudah benar-benar bisa nih menjalankan prinsip coaching kemitraan. Bagaimana kita memandang diri kita setara nih sama coach, kita tidak memandang kita lebih mampu, tapi kita memposisikan diri itu sama seperti coach sehingga kita bisa mendiskusikan hal tersebut dengan baik, kemudian bisa mendengarkan apa sih keluh kesah dari coach Betul. tersebut ya seperti itu dan sehingga kita bisa lebih menjadi pendengar yang aktif kemudian mampu nantinya menuntun si coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu ya Pak Martin ya. Iya, Bu, betul sekali. Baik, luar biasa sekali ya kegiatan coaching atau pelaksanaan coaching yang Pak Martin laksanakan pada hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Martin karena sudah diberikan kesempatan juga ya untuk mengamati bagaimana pelaksanaan coaching Pak Martin pada hari ini. Iya, Bu, saya juga terima kasih atas tuntunannya. Jika ada salah-salah kata, tetap saya minta maaf. Mungkin ada kekurangan, saya akan minta bantuan sama Ibu juga untuk melakukan supervisi selanjutnya. Baik, terima kasih kembali Pak Martin. Saya juga sebagai manusia biasa juga saya ingin mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian mungkin pengamatan yang sudah saya sampaikan. Tetap semangat ya Pak Martin ya Iya, Bu, untuk sama-sama. Sampai ketemu lagi. ya, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat siang Pak Selamat Martin. siang, Bu Putri. See you. Ya.